selamat pagi ibu-ibu. Kurang semangat, kita ulangi. Selamat pagi ibu. Halo. Hai. Sehat ibu? Ya, saya harap semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya kita masih dapat berkumpul melaksanakan P2K2. Dan saya harap ibu juga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kemarin Bu, bulan sebelumnya kita sudah belajar tentang perlindungan anak. Gimana ibu? Masih suka melukai perasaan anak-anak? Masih suka mencubit anak-anak atau masih suka berkata kasar kepada anak-anak? Ya, memang kan Bu, semuanya butuh proses, nggak segampang itu untuk merubah. Tapi paling tidak kita mulai dikit demi sedikit supaya kita berubah menjadi lebih baik. Selalu memberikan perlindungan kepada anak kita, tidak bertindak semena-mena. Walaupun kita orang tua, kita tidak berhak melukai anak kita ya Ibu. Iya. Dan sekarang kita juga mau belajar tentang modul kesejahteraan sosial. Di sini kita mau membahas tentang disabilitas dan lansia. Yang paling kita mau bahas yaitu tentang disabilitas. Ibu-ibu pasti pernah melihat di sekitar kita ada anak-anak disabilitas. Ada yang tahu Bu artinya apa disabilitas? Ya, memang banyak yang belum mengerti atau belum paham itu apa pengertiannya ya. Di sini kita mau belajar yaitu penyandang disabilitas. Yang dikatakan penyandang disabilitas itu Bu, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan. Panjang kali ya Bu, mungkin Ibu penik itu maksudnya Bu keterbatasan fisik. Mungkin dia Bu tidak seperti kita normal, bisa berjalan gitu enggak, atau pendengarannya yang bagus seperti kita enggak. Dia di sini mengalami keterbatasan fisik. Walaupun dia mengalami keterbatasan fisik, kita jangan sekali-sekali pun Bu menganggap dia remeh, menganggap dia kasihan. Tapi di situ peran kita untuk mengarahkan dia supaya jangan merasa minder. Karena kita lihat kalau orang yang mengalami keterbatasan fisik ini dia terkadang minder, bahkan orang tua merasa malu dan menganggap itu aib keluarga. Tapi disinilah peran serta orang tua supaya jangan menganggap malu, menganggap itu aib bagi keluarga. Di sini Bu, penyandang disabilitas ini memiliki hak. Dia berhak untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup, sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Di sini bisa hak untuk hidup. Walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, dia memiliki hak untuk hidup Bu. Jadi jangan sekali-sekali kita mengucilkan mereka. Dia itu bebas dari cercaan. Jangan kita, dia kan seperti itu, kondisi fisiknya tidak utuh, kita nggak boleh melakukan seperti itu kepadanya. Karena dia memiliki hak. Inilah semua haknya. Hak untuk beribadah, hak untuk berolahraga, seperti hak bersekolah. Mungkin dia tidak sama sekolahnya dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Mungkin dia bisa sekolah di SLB, sekolah luar biasa. Mereka berhak. Jangan karena dia cacat, dia di rumah aja, dia sepatunya di kamar aja, tidak perlu orang lain. Itu enggak Bu, tapi dia juga berhak. Jadi sinilah peran orang tua. Jangan menganggap kalau ibu sendiri aja mengucilkan dia, gimana orang lain. Jadi peran orang tua lah memberikan semangat supaya dia tidak malu berhubungan dengan orang lain. Di sini bisa kita lihat hak-hak yang harus dimiliki penyandang disabilitas. Di sini juga kita Bu bisa membahas tentang
jenis-jenis disabilitas. Disabilitas ini ada kan Bu, termasuk dalam disabilitas berat, ringan, sedang, dan ringan. Ada jenis-jenisnya Bu. Jadi kalau misalnya yang dia udah mengalami disabilitas berat, dia tidak mampu lagi bergerak, dia tidak mampu lagi melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Disinilah peran serta dari orang lain untuk membantu dia. Misalnya seperti dia tidak sanggup untuk mandi sendiri, dia tidak sanggup untuk mengambil barang sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Di sini penyandang disabilitas berat yaitu penyandang disabilitas yang disabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi lagi. Nah, jadi di sini dia nggak bisa lagi direhab Bu. Jadi peran orang tua lah untuk membantu dia melakukan sesuatu. Tanpa bantuan orang lain mungkin dia tidak bisa berpindah dan hanya bisa tidur saja. Tapi selagi dia masih disabilitas ringan, mungkin dia masih bisa melakukan pekerjaan, atau mungkin kakinya aja yang sakit, tapi tangannya masih bisa bekerja untuk melakukan sesuatu. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, contohnya apa itu Bu? Disabilitas berat, ya kan? Disabilitas berat itu Bu bisa dalam bentuk fisik. Sebagian anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi untuk bekerja. Jadi dia sudah dalam melakukan aktivitas kehidupannya sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita kita lihat sekarang ini banyak orang yang mengalami disabilitas, kedua orang tuanya malu mengakui dia. Bahkan terkadang mereka dikucilkan, mereka menganggap itu aib yang harus ditutupi tanpa membiarkan anaknya itu bebas. Ibu pernah lihat anak yang mengalami atau menyandang disabilitas? Iya, itu biasanya Bu, gimana perlakuan orang tuanya terhadap anaknya? Ya, ada yang menguncinya di dalam kamar kan Bu, terus gimana lagi Bu? Ya, ada yang membiarkannya berkeliaran di jalanan. Ya, ada seperti itu Bu. Karena saking malunya orang tuanya dibiarkannya, mau kemana aja udah nggak melakukan pengawasan lagi, karena dia merasa itu adalah aib bagi keluarganya. Jangan Bu. Biasakanlah kita untuk lebih menghargai, menyayangi, karena disabilitas ini orang yang memiliki keterbatasan atau orang yang termasuk dalam istimewa lah dibandingkan. Kita nggak perlu lagi mengatakan dia cacat, itu terlalu kasar kan Bu. Jadi kita bilang dia memiliki keistimewaan khusus, supaya dia nggak terkucilkan. Bayangkan saja jika keluarganya aja tidak mau mengakui dia, tidak mendapat perlakuan yang baik, bagaimana orang lain memperlakukan si anak itu menjadi lebih baik. Jadi disinilah perlunya peran serta keluarga, peran serta orang tua untuk mengembangkan. Misalnya kan ada yang mengalami disabilitas ringan, mungkin dia tidak bisa, mungkin mungkin kakinya yang satu cacat, tapi kaki yang satu lagi masih bisa dipergunakan, atau tangannya masih bisa dipergunakan. Di situ masih bisa kita ajari dia misalnya untuk sebagai pelukis, karena banyak sekarang ini orang yang disabilitas sekalipun masih bisa menunjukkan kehebatannya gitu, masih bisa berperan dalam, misalnya di pemerintahan saja sudah banyak sekarang penerimaan pegawai yang mengalami disabilitas, kan? Jadi negara saja sudah menganggap dia ada, bisa melakukan sesuatu buat negara. Kenapa kita sebagai orang tua terkadang menganggap itu adalah aib? Jadi mulai sekarang Bu, sudah bisa kita, kalau ada anak tetangga kita atau ada dari keluarga kita yang mengalami disabilitas, ibulah yang menjadi penyemangat supaya dia tidak malu dengan keadaan kondisi fisiknya
dia tidak malu dengan keadaannya sekarang, supaya dia lebih bisa bersosialisasi dengan yang lain. Memang terkadang Bu, yang penyandang disabilitas ini memiliki memiliki energi yang cukup kadang Bu. Kadang-kadang dia kan seperti anak yang istimewa itu, dia lebih lasak. Tapi disitulah peran orang tua, membantu mereka, mengarahkan mereka supaya menjadi lebih baik lagi. Masih ada lagi Bu kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Disinilah ya Bu, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Walaupun ada anak kita atau saudara kita, perlakukanlah dia semanusia mungkin, karena mereka memiliki hak-hak tadi Bu. Hak untuk hidup, hak untuk bersekolah. Janganlah kita menjadi pencerca, tapi jadilah kita menjadi pemotivasi bagi mereka. Masih ada lagi pertanyaan Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, semoga info ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan tidak ada lagi penyandang disabilitas yang mengalami cercaan dari kita. Terima kasih ibu-ibu. Selamat siang.